Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini jumpa lagi dengan Bu Ainun. Bu Ainun akan menceritakan tentang kisah yang menarik loh. Apakah ada yang tahu hari ini Bu Ainun akan menceritakan tentang apa? Nah, maka dari itu sekarang anak-anak duduk yang rapi dan siapkan telinga kalian masing-masing ya. Tapi sebelum lanjut ke cerita, Bu Ainun akan memperkenalkan anak-anak kepada teman Bu Ainun. Namanya Lala. Mari kita sambut Lala terlebih dahulu ya. La, bangun. La, bangun. Anak-anak di rumah sudah nungguin kamu loh. Nah, Lala sudah bangun anak-anak. Nah, kamu namanya Lala. Ya, namanya Lala. La, iya loh. Bu Ainun hari ini akan bercerita loh. Bercerita tentang apa? Hari ini Bu Ainun akan bercerita tentang kisah seorang pengusaha muda. Hah? Pengusaha muda? Iya, hari ini Bu Ainun akan bercerita tentang kisah seorang pengusaha muda. Gimana itu? Nah, maka dari itu sekarang anak-anak dan Lala simak cerita ibu ya. Iya, Bu. Di suatu desa hiduplah seorang anak bernama Rani. Kenapa lah? Hah? Namanya Roti. Namanya Rani lah. Oh, aku kira Roti. Namanya Rani. Nah, Rani ini berusia 11 tahun. Ia duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Oh, sekolah aku dong. Lah, emang kamu sudah sekolah? Kan kamu belum sekolah. Gak apa-apa, biar kelihatan cepat besar aja. Lah, emang kenapa kamu mau kelihatan cepat besar? Kan enak kecil. Biar disain terus, gak dicariin lah. Aduh, bukan begitulah konsepnya. Lanjut ke cerita ya. Nah, Rani ini tinggal bersama neneknya saja. Ia hanya tinggal berdua karena dari kecil Rani sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kasihan sekali ya, Bu. Iyalah, kasihan sekali. Tapi Rani anak yang kuat, anak yang hebat. Jadi dia tidak pernah mengeluh dari kecil. Kuat sekali ya, Bu. Iya dong. Nah, kemudian itu kan neneknya Rani itu sudah tua dan sering sakit-sakitan. Akhir-akhir ini nenek Rani sakit sehingga tidak bisa bekerja, sehingga tidak ada pemasukan untuk keluarganya Rani. Jadi keadaan keluarganya Rani sekarang lagi kesusahan. Ya ampun, kasihan sekali ya. Iyalah. Nah, sekarang inilah yang dipikirkan Rani. Bagaimana ia bisa mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk berobat neneknya. Terus kalau nenek tidak bekerja, yang mencari uang siapa, Bu? Ya ini tidak ada yang mencari uang. Makanya Rani sekarang sedang bingung bagaimana ia mendapatkan uang. Iya juga sih, Bu, kasihan ya. Iya dong lah, kasihan sekali. Tapi kan Rani anak yang kuat, anak yang hebat. Dia pasti punya segala cara untuk mendapatkan uang. Caranya gimana, Bu? Ya ini yang dipikirkan Rani sekarang. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sendiri? Aku jadi sedih, kasihan sama Rani. Jangan sedih dulu dong lah. Ini masih ada lanjutan ceritanya. Tapi aku sudah sedih mendengarkan dari awal cerita ini. Nah, sekarang Lala dengarkan cerita ibu sampai selesai ya. Iya. Hari ini Rani sekolah. Di saat jam pembelajaran berlangsung, tiba-tiba teman Rani yang bernama Miko bertanya, "Hai Rani, apa kabar? Kok aku lihat kamu sedang tidak baik-baik saja? Apa kamu ada masalah?" Terus. Nah, bentar. Nah, kemudian si Rani itu menjawab, "Aku gak apa-apa kok Miko." Tapi dalam hatinya Rani itu dia berkata, "Aku sebenarnya memikirkan nenek. Aku sebenarnya memikirkan uang untuk kebutuhanku, untuk berobat nenek. Tapi aku bingung harus bagaimana." Ya ampun, kasihan sekali ya. Iya dong lah. Tapi setelah itu
Dia seolah-olah di depan Miko itu tidak terjadi apa-apa. Dia menutupi segala kesedihannya. Tiba-tiba terdengar suara petir disertai hujan yang deras, sehingga membuat hati Rani menjadi gelisah, memikirkan keadaan nenek yang sakit di rumah sendirian. Sambil menunggu hujan reda, ternyata bel berbunyi, menandakan pembelajaran telah usai. Kemudian Rani langsung bergegas untuk pulang. Jarak dari sekolah ke rumah Rani 2 kilometer, dan Rani itu jalan kaki loh lah. Wah, jauh dong Bu. Iya dong lah, tapi gimana lagi, dia kan tidak ada yang mengantar. Kasihan juga ya Bu. Iya dong, apalagi saat hujan. Iya sih Bu, pasti kedinginan. Nah, tiba-tiba saat perjalanan pulang, di sepanjang perjalanan itu, iya ada apalah? Sepanjang perjalanan itu jadi jalannya panjang gitu. Bukan gitulah maksudnya. Terus gimana? Nah, maka dari itu kamu jangan main HP mulu biar paham yang ibu maksud. Ya aku. Nah, maksud di sepanjang perjalanan itu maksudnya dia jalan kaki menyelusuri jalan untuk menuju rumahnya. Oh gitu ya Bu. Iyalah. Nah, dengarkan cerita ibu dulu. Nah, setelah itu tiba-tiba saat di dekat rumahnya, Lala melihat pohon pisang yang ada di samping rumahnya itu. Tiba-tiba dia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia tentang belajar berwirausaha. Kemudian dia berpikir, apa aku buat keripik pisang aja ya? Kan lumayan kalau satu bungkus aku hargai 2.000. Jadi kalau aku buat 20 bungkus kan aku mendapatkan uang 40.000. Itu sangat cukup loh untuk kebutuhanku dan berobat nenek. Wah, pintar sekali ya Bu idenya. Iya dong, untungnya tadi dia teringat tentang pembelajarannya di sekolah tadi tentang belajar berwirausaha. Iya juga sih Bu. Nah, setelah itu dia langsung lanjut bergegas masuk rumahnya, beres-beres, merawat nenek, makan. Kemudian dia langsung ke tetangganya, yaitu namanya Pak Joko. Kenapa ke tetangganya? Dia mau minta tolong untuk memotongkan pohon pisang yang ada di samping rumahnya itu. Wah, ya juga sih, gue kan gak mungkin dia memotong sendirian. Nah, maka dari itu dia langsung ke Pak Joko. Tok tok tok, Assalamualaikum Pak Joko. Kemudian Pak Joko menjawab, Waalaikumsalam, ada apa Rani? Kemudian Rani berkata, Pak Joko boleh minta tolong nggak? Aku mau motong pohon pisang itu, tapi aku tidak bisa. Kemudian setelah itu Pak Joko langsung bergegas menuju rumah Rani, membantu Rani memotong pohon pisang itu. Kemudian tiba-tiba berbunyi, brok loh. Kenapa lah? Kaget aku, kaget loh. Kenapa kaget? Itu berbunyi, brok. Aku jadi kaget. Brok itu pohon pisangnya sudah tumbang, sudah dipotong sama Pak Joko. Iya, tapi aku kaget. Nah, setelah itu Rani langsung membantu Pak Joko membersihkan sisa-sisa pemotongan dari pohon pisang itu. Untungnya Pak Joko mau membantu ya. Iya, untungnya Pak Joko mau membantu Rani, tapi kan emang Pak Joko sudah tahu keadaan dan kondisinya Rani. Iya juga sih Bu. Dilanjut keesokan harinya, karena ini hari Minggu, Rani bangun lebih pagi. Kenapa lebih pagi tuh? Ya karena mau buat keripik pisang tadi. Padahal loh, kalau hari Minggu enak tidur, enak main HP. Itu kan kamu, kan ini Rani. Kan begitu Bu, enaknya main HP, scroll lah. Kan itu kamu, kan ini Rani. Lain kali anak-anak, kalau hari Minggu itu gunakan waktu untuk produktif. Jadi bisa bermanfaat loh waktunya. Jangan terbuang sia-sia, rebahan, nonton TV, main HP, kan lebih baik waktunya bermanfaat. Iya juga sih Bu. Nah, setelah itu Rani langsung beres-beres, memasak, merawat nenek. Kemudian
Rani langsung membuat keripik pisang. Untungnya beberapa bulan yang lalu nenek sudah memberikan cara bagaimana sih membuat keripik pisang kepada Rani. Jadi Rani masih teringat mulai dari mengupas, mengiris, dan menggoreng. Wah, pintar sekali ya Rani. Iya dong lah. Nah setelah itu sekitar pukul 1 siang Rani pekerjaannya sudah selesai membuat keripik pisang itu. Terus. Nah, kemudian Rani langsung bergegas menjajakan keripik pisang itu keliling kampung. Jadi dia sambil teriak begini, keripik, keripik, keripik pisang 2000-an aja. Wah, pintar sekali ya Bu. Nah, tapi dia juga baik loh lah ke pelanggannya. Dia menjelaskan satu-satu, Bu ini alami, Bu ini tanpa pengawet, Bu ini tanpa pemanis. Wah iya kreatif juga ya dia. Iya dong lah. Nah terus kira-kira setelah asar pukul 3 itu ternyata dagangannya sudah habis. Dan ia mendapatkan uang 40.000 itu karena dagangannya habis semua. Wah akhirnya dagangannya habis ya. Iya dong. Dan dia pun berkata seperti ini, akhirnya aku bisa membawa nenek berobat. Akhirnya aku juga bisa membeli beras untuk besok. Dia sangat senang sekali karena dagangannya habis. Wah aku juga ikut senang loh. Dilanjut keesokan harinya, karena ini hari Senin, jadi Rani bangun pagi biar dia tidak telat upacara. Emang begitu Bu, kalau hari Senin kan emang harus berangkat pagi. Iyalah emang harus berangkat pagi, tapi kalau sekolah ya emang harus berangkat pagi biar tidak terlambat. Iya juga sih Bu. Terus itu tiba-tiba terdengar seseorang mengetok pintu. Dok, dok, dok. Kemudian Rani langsung keluar. Dan ternyata saat dibuka itu ternyata Bu RT. Bu RT berkata, Ran, aku mau pesan keripik pisang dong. Keripik pisangmu enak. Wah, langsung ada yang pesen dong. Iya dong, kan tadi keripik pisangnya sudah habis. Tiba-tiba langsung ada yang pesan lagi loh. Iya juga sih, mungkin karena dia kreatif. Iya juga, mungkin juga karena rasanya sangat enak. Iya, benar sekali. Nah, terus itu langsung si Rani berkata, iya Bu, boleh, mau berapa? Nanti saya buatkan. Wah, Rani langsung semangat jauh. Iya dong. Nah setelah itu lama-kelamaan usahanya Rani semakin meningkat secara pelan-pelan. Jadi dia bisa membantu perekonomian yang ada di keluarganya. Dia bisa membantu nenek menghasilkan uang sendiri. Iya juga sih Bu, benar sekali. Yang pintar tuh si Rani. Iya dong. Nah dari situ akhirnya Rani menjadi seorang pengusaha muda keripik pisang. Iya Bu, akhirnya dia jadi seorang pengusaha keripik pisang. Ya iya dong, karena dia kan tadi bekerja keras, jujur, semangat, sehingga kan bisa sukses dia. Iya juga sih Bu. Nah anak-anak, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa usaha, kerja keras, semangat, kejujuran merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Iya, benar sekali. Iya dong, makanya kita harus meniru sikapnya Rani. Iya, benar sekali. Kita harus meniru sikapnya Rani untuk tidak menyerah di segala kondisi. Oke. Nah, anak-anak, semoga cerita tadi bisa menginspirasi anak-anak ya. Wah, ceritanya sudah habis. Iya dong, kan sudah habis, sudah selesai. Padahal aku masih dengarkan cerita itu. Nah, dilanjut pertemuan berikutnya kan juga bisa, kan masih banyak cerita-cerita yang lain. Iya juga sih, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Ibu. Bila Ibu ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak jangan lupa belajar, tetap semangat belajarnya.